Ya, ya. Ya. Saya bisukan semua. Iya. Ya. Baik Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman Wakil Kepala Sekolah Kurikulum, alhamdulillah siang ini kita ketemu. Bahasan kita untuk kali ini satu hal yang rutin sebenarnya untuk kita lakukan setiap hari oleh Bapak Ibu itu tentang pembelajaran. Saya ingin hari ini menyampaikan sebuah materi leveling kinerja proses pembelajaran. Ya. Tampil Pak Basuki? Audionya diaktifkan dulu Pak, matikan. Sudah tampil Pak. Sudah. Nih. Ya. Baik Bapak dan Ibu, jadi proses pembelajaran ini bisa dikategorikan dari yang paling berkualitas sampai yang tidak berkualitas. Tentu kita semua menginginkan bahwa proses pembelajaran yang kita laksanakan itu proses pembelajaran yang berkualitas. Karena nanti akan berdampak kepada mutu lulusan. Kalau kita menginginkan lulusan yang bermutu, tentu kita harus meningkatkan kinerja proses pembelajaran itu. Karena mutu lulusan itu dipengaruhi langsung oleh proses pembelajaran. Dan proses pembelajaran itu bermutu apa tidak itu dipengaruhi oleh mutu guru. Dan mutu guru, mutu proses pembelajaran dan mutu lulusan itu juga dipengaruhi oleh manajemen sekolah. Maka ini penting sekali bagi kepala sekolah meningkatkan manajemennya agar mendukung peningkatan mutu guru proses pembelajaran sampai nanti muara akhirnya ke guru, proses pembelajaran bisa ditingkatkan kualitasnya. Nah, bagi yang sudah berkualitas, proses pembelajarannya yang ditingkatkan. Nah, sekarang hari ini kita akan bahas khusus saja tentang proses pembelajaran yang berkualitas itu seperti apa. Proses pembelajaran itu satu memang harus berkualitas. Nanti ada indikator-indikator berkualitasnya. Selain berkualitas, proses pembelajaran itu juga harus menumbuhkan iklim belajar. Ya, Bapak Ibu. Mungkin proses pembelajarannya mungkin sudah berkualitas, tetapi barangkali belum menumbuhkan iklim belajar. Atau menumbuhkan tetapi masih sedikit. Kemudian proses pembelajaran itu dilaksanakan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana secara tepat. Kita akan bahas yang pertama dulu, proses pembelajaran berkualitas itu seperti apa. Ada 4 hal yang mencirikan proses pembelajaran berkualitas. Pertama, PBM-nya efektif, proses pembelajarannya itu efektif. Kemudian yang kedua, proses pembelajarannya itu dilaksanakan di dalam proses itu ada penilaian proses, ada penilaian hasil belajar. Yang ketiga, proses pembelajaran itu dilakukan penilaian. Dan penilaiannya itu digunakan untuk perbaikan program. Dan ada yang keempat itu remedi dan pengayaan. Nah, ini berguna bagi teman-teman Waka Kurikulum. Apakah di sekolah Bapak Ibu semua, teman-teman semua itu sudah berkualitas atau belum? Dilihat dari 4 indikator ini. Efektif ya jelas hasilnya, daya serapnya tinggi. Ya, tujuan tercapai. Itu nanti kita lihat
kayak apa itu. Kalau itu sudah, berarti sudah berkualitas. Kalau belum, menjadi PR Bapak Ibu selaku maka kurikulum. Bagaimana meningkatkan itu? Nah, besok kalau kita kali ini kita teoritisnya, besok bagaimana meningkatkan efektivitas pembelajaran itu. Kemudian yang ciri yang kedua ini, ada penilaian proses dan penilaian hasil. Itu nanti Bapak Ibu tidak bisa melihat penilaian proses kalau tidak melakukan kunjungan ke kelas, tidak mengikuti proses pembelajaran. Maka membantu kepala sekolah dalam melaksanakan supervisi ini penting untuk mengetahui itu. Sehingga Bapak Ibu belum bisa mengatakan, oh proses pembelajaran kami berkualitas, kalau belum masuk kelasnya guru. Untuk melihat di dalam proses pembelajaran itu ada penilaian proses apa tidak. Yang ketiga, hasil penilaian itu digunakan untuk perbaikan program. Ini kalau Mas Menteri mengatakan guru harus sering-sering melakukan refleksi. Nah, refleksinya itu menggunakan hasil penilaian itu. Kemudian di sana yang keempat itu ada kegiatan remedi dan pengayaan. Nah, kalau 4 hal ini sudah ada di dalam setiap pembelajaran yang dilakukan oleh teman-teman kita di sekolah, kita sudah bisa mengatakan bahwa pembelajarannya kualitas. Tapi kalau belum, ya belum berkualitas. Itu aja. Nah, ini cirinya seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa sekian guru yang ada, berapa yang semi berkualitas dan berapa yang belum berkualitas. Nah, ini perlu di data itu perlu dimiliki oleh seorang wakil kepala sekolah kurikulum. Seorang wakil kepala sekolah kurikulum yang profesional tentu ada data itu. Maka penjenengan melakukan monitoring kegiatan pembelajaran, membantu kepala sekolah melaksanakan monitoring ini menjadi penting untuk dilakukan. Nah, sekarang kita fokus pada pembelajaran efektif. Bapak Ibu di Badan Akreditasi Sekolah dan Madrasah itu membuat level-level pembelajaran efektif. Hari ini kita bicara satu ini saja. Level yang paling rendah ini, apabila dalam pembelajaran itu guru lebih banyak menjelaskan dan siswa memperhatikan serta mengerjakan tugas yang diberikan. Jadi kalau dominansi guru, sementara siswanya memperhatikan dan juga mengerjakan tugas yang diberikan, itu levelnya baru level 4. Level terakhir, level paling rendah dari level pembelajaran efektif. Nah, bagaimana level di atasnya lagi? Kalau level di atasnya lagi, ini sudah ada aktivitas siswa. Jadi siswa diberi kesempatan belajar secara aktif. Tidak hanya gurunya yang aktif, tapi siswa juga diberi kesempatan untuk belajar secara aktif. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira ini sebagai wakil kepala sekolah kurikulum, di sekolah Bapak Ibu, ada berapa orang guru yang level 4 pembelajarannya, berapa orang guru yang level 3. Ini. Nanti Bapak Ibu mestinya harus bisa mempetakan, karena kalau tidak mempetakan itu, bagaimana mau membantu meningkatkan levelnya ini kalau kita tidak tahu. Nah, yang level kedua, level berikutnya, level 2, ini sudah ada peningkatan lagi. Siswanya belajar aktif, ada pengalaman, memberi pengalaman konkret, dan
bermakna, materinya itu bermakna bagi kehidupan siswa. Nah ini, jadi sudah ada tambahan aktif, memberi pengalaman yang konkret, dan menyajikan materi yang bermakna bagi kehidupan siswa. Pertanyaannya lagi, kira-kira berapa persen di sekolah kita, ya, di sekolah Bapak Ibu, yang sudah level 2? Level 2 ini kalau dalam akreditasi itu B. Level 2 itu. Nah, yang terakhir ini level tertinggi. Nah, ini. Level tertinggi itu proses pembelajaran, ya. Siswa diberi kesempatan aktif, melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, melalui pengalaman konkret, dan ada dampaknya pada pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. Ini Bapak Ibu. Jadi ini level tertingginya. Kalau kemarin SMA Bernadus sudah bersama Pak Edi Sadono sudah berlatih bagaimana menggunakan instrumen akreditasi yang baru. Ini untuk menilai pembelajaran seperti ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, menjadi tugas kita selaku waka kurikulum, bagaimana mengkondisikan Bapak Ibu guru itu melaksanakan pembelajaran agar anak-anak ini bisa belajar secara aktif, melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, memberi pengalaman konkret bagi peserta didik, dan ilmunya itu, hasilnya, materinya itu berdampak pada pemecahan masalah kehidupan sehari-hari. Wah, ini sudah luar biasa ini. Nah, untuk membuat siswa belajar secara aktif saja, kan berarti harus menguasai berbagai metode. Metode-metode mengajar yang ada, sehingga tidak dominan di metode ceramah. Ya, metode diskusi sudah ada peningkatan dibanding ceramah. Tapi kemudian nanti ada eksperimen, ya, bermain peran misalnya. Maka yang perlu didorong Bapak Ibu semuanya, bagaimana ini bisa tercipta di sekolah kita. Maka ya, kami berharap nanti kepada teman-teman sekalian menghidupkan MGMP sekolah, sehingga antara guru satu dengan guru yang lain itu ada kolaborasi, ada ini aktivitas bersama untuk saling kunjung ke kelas ini. Saling berkunjung ke kelas, melihat temannya mengajar, kemudian memberi masukan, apakah sudah memenuhi ini atau belum, dan seterusnya. Oke, ini dulu ini satu indikator saja, indikator pembelajaran yang efektif. Ya, karena banyak indikator-indikator yang lain. Kita kembali ke sini. Nah, kita refleksi Bapak Ibu, ya, refleksi ke kondisi kita. Kira-kira prosentase proses pembelajaran yang ada di kita, ya, ini di level mana? Itu. Terus langkah kalau sudah mengetahui apa strategi kita untuk meningkatkan level itu. Monggo barangkali ini bisa kita diskusikan. Saya pernah yang di Pak Agus Wiyoto di Gringsing, ya. Lesson study itu
salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan level proses pembelajaran yang ada itu. Jadi tidak sekedar ceramah, karena targetnya tidak sekedar menguasai kurikulum, tidak ada ujian tentang materi lagi, tapi ujiannya adalah asesmen kompetensi minimal, itu bagaimana memecahkan masalah, bagaimana kemampuan numeriknya, bagaimana kemampuan literasinya, memahami sebuah wacana dan seterusnya. Sehingga pembelajaran yang ceramah mungkin sudah tidak aktual lagi. Oke Bapak Ibu, ini pemantik saya, mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu semua. Saya berharap ada refleksi, ya. Kita berpikir dengan leveling seperti itu di sekolah Bapak Ibu kira-kira ada di posisi mana, kesulitannya apa, kemudian nanti langkah untuk melakukan perbaikannya itu seperti apa. Nah, saya selaku pengawas tentu bisa berperan membantu proses peningkatan leveling itu sesuai dengan kapasitas kita. Tetapi Bapak Ibu juga bisa manfaatkan ini teman-teman sendiri ini untuk melakukan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang seharusnya. Silakan Bapak Ibu untuk bisa menyampaikan tanggapannya, silakan. Monggo, ini ada Pak Agung, ada Pak Agus Wiyoto, ada Pak Aziz, ada Pak Basuki, ya. Kemudian, oh ya, ini di tempat kita ini ada Bu Kasi, ya, Bu Kasi SMA, ya, ini bersama-sama dengan kita juga ini. Kemudian ada dari SMA Teresiana, Bu Eni, ya. Kemudian Bu Anjar, Pak Isdianto, ya, ini. Pak Isdianto. Kemudian ada Pak Lukman, ini dari Mbuja, Pak Irul, ya, Bu Bunia juga ada ini, Bunia. Silakan ada tanggapan, ada yang mau berbagi. Kalau kita sudah mengetahui itu posisi kita di mana, langkah yang akan kita lakukan seperti apa. Monggo silakan diaktifkan audionya, kemudian bisa menyampaikan. Ini yang kelima, sebentar, ini sudah ada yang tunjuk jari. Pak Agung, ya. Silakan Pak Agung. Diaktifkan dulu audionya Pak Agung. Atau Pak Lukman ini, Pak Lukman ya yang tunjuk jari. Silakan Pak Lukman. Diaktifkan audionya Pak Lukman. Ya. Assalamualaikum Pak Utomo. Waalaikumsalam. Nggih. Terus pundi Pak? Nggih, bisa didengar nggih Pak Oke untuk audio saya. Bisa, Ini, bisa. Terima kasih. Pak Ud, apa yang disampaikan Bapak itu sangat bagus. Artinya walaupun dalam posisi daring, kita memperoleh hasil yang maksimal dalam arti level 1. Okay? Tetapi kendala kami itu karena terus terang untuk sampai ke level 1 ada bermain peran ataupun untuk melakukan visualisasi ataupun interaksi langsung, ini butuh biaya yang cukup besar karena biasanya kita menggunakan media virtual apa namanya, seperti Zoom ataupun seperti ini, seperti pakai Microsoft Teams yang meeting ya. Nah ini menguras banyak kuota Pak. Nah, ini bagaimana mengefektifkan dengan media atau dengan sarana yang minimalis, tetapi kita tetap bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Artinya anak-anak bisa tetap aktif. Memang kalau dengan seperti ini, saya bisa langsung lihat tampilan anak-anak itu aktif semua. Tapi kalau udah hanya dengan media non meeting itu kayaknya anak-anak juga
agak berat, agak sedikit menyepelekan. Demikian Pak Utomo sedikit minta solusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Lukman. Ya, barangkali ada yang lain yang bisa memberikan tanggapan sebelum nanti kita ada sharing aja, sharing pengalaman. Mungkin ada teman-teman dari Pakar Kurikulum. Saya berharap forum kita ini tidak butuh waktu lama, tetapi kita bisa sharing pengalaman antara satu dengan yang lain, dan kita lakukan secara rutin hingga menjadi proses peningkatan kualitas. Monggo silakan sharing ya, sharing. Sambil nunggu yang lain, barangkali ya ini Bapak Ibu bisa di salah satu seri webinarnya Kementerian Pendidikan itu tentang pengembangan RPP daring. Di sana ada satu contoh yang sangat menarik yang dicontohkan oleh Pak Rizky itu malah dari Pekalongan itu. Narasumber yang nanti tolong dicari ya, pengembangan RPP di YouTube ya, di pengembangan RPP pada webinarnya Kementerian Pendidikan. Ada contoh seorang guru yang melaksanakan pembelajaran memang dia keluar dari kurikulum ininya, tetapi itu lebih memberikan pembekalan kepada peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran bermakna. Jadi dia memberikan penugasan kepada peserta didiknya disesuaikan dengan konteks kebutuhannya dan lingkungan sekolahnya. Ini membuat ini untuk kandang tawon itu ya, kandang tawon, sampai akhirnya dia berhasil membuat itu berproduksi ya. Nah ini sehingga di situ level 1 tercapai. Dia menguasai bagaimana syarat-syarat sebuah tempat untuk beternak tawon itu. Kemudian harus ditempatkan di mana. Sampai dia bisa nanti punya prospek untuk menghasilkan uang. Sehingga bisa mengatasi, dia kebetulan anaknya orang yang tidak punya, bisa mengatasi persoalan keluarganya. Nah, itu berarti proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu sudah level 1 itu. Nah, jadi kita tidak sekedar kalau pertemuan begini ini dia aktifnya ya aktif mendengarkan dan mencatat. Tetapi dia tidak aktif sampai kepada menerapkan ilmunya, bahkan memecahkan persoalan kehidupan. Itu tidak sampai. Ya, sehingga ini yang memang mengubah paradigma pembelajaran yang sekarang ini. Bapak Ibu tidak terkungkung oleh kurikulum yang ada. Ya. Karena kurikulum itu bagian dari alat untuk mencapai tujuan. Dan tujuannya jelas, bagaimana membuat siswa kreatif, bagaimana membuat siswa ini kritis, bagaimana siswa itu bisa berkolaborasi, bagaimana siswa itu punya kemampuan komunikasi. Jadi nanti tolong dilihat itu. Yang kedua, cobalah melaksanakan proses pembelajaran kolaboratif dengan mata pelajaran lain. Itu barangkali itu. Ini ada yang Pak siapa ini ya? Oh ya, Bu Anjar, Giri Anggreni. Monggo silakan Bu. Silakan Bu Anjar. Nggih, Pak. Terima kasih Pak Utomo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Utomo. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami SMA Negeri 2 Batang. Sangat bahagia sekali ketemu Pak Utomo dan teman-teman yang sudah sangat berpengalaman di dalam memberikan materi mengenai proses pembelajaran, nggih Pak nggih. Tadi saya tertarik dengan level pertama Pak Utomo, yaitu bahwa dalam proses pembelajaran siswa diberi kesempatan untuk belajar secara aktif. Nah, ini terus terang Pak, di masa pandemi KBM kita kan daring Pak nggih. Kalau untuk aplikasi daring SMA Negeri 2 Batang itu
istilahnya sudah ada aplikasinya. Kemudian pertanyaan saya itu untuk media yang menunjang proses pembelajaran itu kan tidak harus media yang mahal nggih Pak nggih. Nggih. Seperti kalau saya contohkan untuk mapel saya, mapel ekonomi, kebetulan saya ngajar ekonomi Bapak. Iya. Di setiap KD yang memang ada proses menghitung, anak-anak selain kita latih untuk menghitung manual juga ada menghitung menggunakan aplikasi yang sederhana yaitu MS Excel. Terutama di aplikasi HP anak-anak itu kan ada spreadsheet ya Pak ya, bisa digunakan juga untuk proses menghitung yang nggak manual atau yang pakai aplikasi MS Excel. Nah, itu kemudian pertanyaan saya Pak, kalau KD-nya itu tidak berpikir tingkat tinggi, karena di KD itu kan tidak semuanya menganalisis ya Pak ya, ada yang level 1, 2, kalau yang mulai tinggi kan mulai yang C3, 4, 5 nggih Pak. Itu apakah kategorinya tidak level tinggi Pak, seperti itu. Istilahnya seperti ini, IPK-nya menganalisis bla bla bla. Nah, kalau itu cuma menghitung bla 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 kan berarti levelnya belum tingkat tinggi nggih Pak nggih? Betul enggak Pak? Nggih. Itu pertanyaan saya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini Pak yang memang dampaknya terhadap pemecahan masalah di kehidupan sehari-hari, memang itu karakteristik masing-masing mapel kan berbeda nggih Pak nggih. Seperti kalau itu Bapak Ibu guru mapel itu sangat ingin mencari ini kategori yang bisa untuk mengatasi permasalahan-masalah di kehidupan sehari-hari. Nah, itu kita kadang-kadang tuh mau ngepaskan itu di era pandemi ini agak kesulitan Pak nggih. Karena ruang geraknya kan kita terbatas itu. Pertanyaan yang keempat lah ini yang masalah kolaborasi Pak Utomo. Kolaborasi nggih Pak nggih. Nah, kan biasanya kalau kita nggak ada pandemi ini kan bisa kolaborasi nih Pak Utomo. Kalau di era pandemi itu kita kesulitan. Yang pertama kesulitannya itu karena waktu atau jam mapelnya itu kan dipersempit nggih Pak nggih. Satu mapel, 1 minggu itu cuma ketemu 60 menit. Nah, kita untuk kolaborasi itu agak kurang gregetnya kurang ada gitu Pak. Apalagi kalau anak-anak itu suruh manteng KBM daring terlalu lama kan juga kita istilahnya kasihan kuota anak-anak ya. Tapi kan enggak masalah kalau kolaborasi itu di kegiatan non tatap muka kan enggak masalah ya Pak Utomo. Boleh enggak termasuk kolaborasi? Ya, jadi gini Pak, pertanyaan dari kami SMA. Oke, ini menarik. Jadi begini, kolaborasi itu kolaborasi antar mapel. Jadi misalnya penjenengan mengajarkan ekonomi ada materi tadi, materi apa menghitung dari sisi ya itu. Kemudian penjenengan bekerja sama dengan guru kewirausahaan, kemudian dengan guru bahasa Indonesia membuat sebuah proyek misalnya. Anak-anak selama masa pandemi diberikan semacam penugasan untuk membuat masakan tertentu sehingga dia ngitung bagaimana biaya produksinya dari belanjanya sampai menghasilkan, kemudian itu kalau dijual bisa keuntungannya berapa. Nah, dari situ penjenengan bisa menilai KD yang terkait dengan ekonomi, kemudian guru kewirausahaan bisa dari sisi produknya, guru bahasa Indonesia bisa dari sisi perencanaan, menuliskan perencanaan dan laporannya, guru matematika bisa. Anak-anak tidak berkutat di depan komputer begini, tapi dia ada aktivitas katakanlah ya, nanti pinter-pinternya guru, aktivitas berbelanja, aktivitas memasak, tapi kegiatan itu adalah kegiatan dikemas oleh guru, beberapa macam guru, sehingga mereka tidak bosan di depan komputer dan itu memecahkan persoalan. Sekarang ini beberapa orang yang di PHK ternyata bisa menghasilkan setelah masaknya ditawarkan lewat WA, masak biasa, itu juga bisa menghasilkan uang. Nah, kalau anak-anak SMA itu
oleh guru ekonominya, oleh guru kewirausahaannya, oleh guru matematikanya, itu diarahkan untuk membuat hal seperti itu dalam rangka pelajaran. Dia sudah bisa membantu ekonomi rumah tangga orang tuanya, dia bisa aktivitas dan tidak bosan. Jadi kolaborasi tematik kemudian project based di situ kita terapkan. Nah, ini yang kita kemas. Ya, jadi tidak hanya daring di depan komputer saja atau lagi penugasan masing-masing guru memberikan penugas, murid blenger gitu, kasihan muridnya. Tapi coba dikemas. Ya, dikemas tentu begini, kita membuat beberapa jenis penugasan. Lah anak itu memilih yang sesuai dengan lingkungan mereka, sesuai dengan kemampuan mereka. Tidak semuanya harus masak, semuanya harus membuat apa. Nah itu silahkan, dengan justru bisa berkolaborasi dengan guru. Kalau WFH ya lewat daring begini, ayo kita bikin apa? Berapa orang guru? Coba itu KD-nya apa, kalau saya KD ini, aku KD ini, ya sudah kita bikin perencanaan bareng. Terus diberikan penugasan bersama-sama kepada murid, dipantau bareng, dinilai sesuai dengan mata pelajarannya sendiri. Insya Allah kalau itu yang dilakukan, ya anaknya tidak bosan, tidak menghabiskan kuota banyak, tetapi juga pembelajaran tingkat tinggi. Karena itu memecahkan persoalan-persoalan real itu. Barangkali itu, apalagi sekarang Pak Menteri kita ini kan tidak terlalu orientasi ke konten kurikulum, tapi bagaimana pembelajaran ini memecahkan persoalan-persoalan real dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu, ya. Barangkali itu jawaban saya tidak detail satu-satu, tapi itu benar pandai-pandailah mengkaitkan KD apa, kegiatannya apa, bersama dengan guru-guru lain. Sehingga kita memang harus kolaborasi. Mantan Bu. Pak. Sekitar 5 menit, silahkan yang lain manfaatkan. Biar kita tidak bosan dan juga kita sambung nanti minggu depan. Ya, hari Selasa yang akan datang. Kita lakukan seperti ini lagi. Dengan indikator yang lain. Kalau ini baru indikator efektif ya. Tadi kan pembelajaran yang berkualitas, indikatornya yang efektif, indikatornya ini satu. Nanti kita ambil indikator yang lain. Silakan, ada tanggapan yang lain? Monggo Bapak Ibu. Atau mungkin Bu Adel, ini mumpung ketemu teman-teman, barangkali ada pesan-pesan khusus Bu kasih SMA. Sekarang mboten Pak. Oh, mengikuti. Oh, nggih. Ya ini Bapak Ibu, ini kita beruntung pertemuan kita ditunggu oleh Ibu Kepala Seksi SMA ya. Jadi kita bisa senang kita karena kita ditunggu oleh beliau ya. Mungkin ada yang lain, silakan. Pak Agus Wiyoto ya. Pak, bagaimana dengan lanjutan Pak? Lanjutan dengan Bu Sumi itu yang apa? Kegiatan pembelajaran. Ya. Terus sebentar, Pak. Masih dilanjutkan, diperluas atau sudah berhenti? Ya. Terima kasih Pak untuk kegiatan pembelajaran jarak jauh memang membutuhkan energi yang banyak. Ya. Karena susah bertemu dengan anak, sehingga untuk melakukan pembelajaran dengan terutama untuk mapel eksak ini perlu ada praktikum, sehingga susah sekali untuk melaksanakannya. Tetapi ada cara lain seperti teman kita Pak Joko yang guru fisika itu bisa melakukan praktikum dengan virtual. Iya. Nah, ini memang perlu IT yang cukup lah. Nah ini memang dari teman-teman yang jelas pingin seperti pelajaran fisika yang menggunakan praktikum yang virtual, ya, tidak secara langsung gitu. Ini masih berusaha seperti itu Pak. Oke, ya. Terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu,
dari sekolah lain ini Bapak Ibu yang lain. Barangkali di sekolah Bapak Ibu mata pelajaran biologi, fisika, kimia itu selama ini selama pandemi ini kan tidak memungkinkan mereka masuk ke laboratorium. Nah, ternyata di internet itu sudah banyak aplikasi-aplikasi praktikum virtual atau lab-lab virtual. Sehingga misalnya mau uji makanan misalnya untuk biologi atau mungkin reaksi kimia, misalnya reaksi redox atau apa, itu mereka bisa praktek tetapi prakteknya virtual. Yang meneteskan mencampur bahan apa, dia ambil larutan apa, dicampur dengan larutan apa, berapa volumenya, hasilnya seperti apa, itu ada juga. Nah, tolong yang seperti itu Bapak Ibu guru didorong untuk belajar ya. Sebagai wakil kepala sekolah kurikulum, Bapak Ibu bisa mendorong teman-teman fisika, kimia, biologi itu untuk mengeksplorasi lab virtual, aplikasi lab virtual di internet dan mempelajarinya serta menerapkan untuk pembelajaran ya. Itu salah satunya, dan yang sudah menerapkan di fisika itu Pak Joko ya, Pak Joko. Di beberapa waktu yang lalu saya bersama Kaprodi S2 Biologi UPGRIS itu juga menjelaskan tentang itu. Nanti bisa sewaktu-waktu kita undang untuk menyampaikan materi itu di forum kita juga. Atau Pak Joko nanti bisa kita undang untuk berbagi pengalaman. Jadi siapapun bisa menjadi narasumber kita. Prinsipnya belajar itu dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Siapa saja bisa jadi guru, siapa saja bisa jadi pelajarnya. Ya. Oke, itu Pak Agus. Mungkin terakhir Pak Irul. Bagaimana Pak Irul pembelajaran yang dirancang di Pegandon untuk yang tematik sudah mulai berjalan apa belum? Silakan Pak Irul. Ya, terima kasih Pak Ud. Kalau di Pegandon itu sudah ditawarkan untuk kolaborasi, ya, sampai sekarang belum jalan kayaknya Pak. Masih bingung cari teman untuk kolaborasi itu Pak. Nah ya, baik. Nah di situ Bapak Ibu, teman-teman itu kalau berpikirnya masih mata pelajarannya sendiri, kita tentu akan mengatakan, ya enggak mungkin kami berkolaborasi ekonomi dengan matematika, enggak mungkin. Nah, terus kemudian agama dengan matematika, enggak mungkin, bagaimana? Nah, disitulah fungsinya Waka Kurikulum ini, yang harus memfasilitasi pertemuan mereka, ngajak mereka diskusi. Coba, mari kita bedah KD-KD yang ada dalam kurikulum kita. Kemudian mungkin enggak antara matematika dengan agama. Masuk matematika dengan agama, ternyata nanti akan ketemu ide. Ya, misalnya membuat apa tentang hukum waris misalnya, yaitu, atau mungkin kalau yang ini ada hukum waris, ada misalnya kemarin itu Idul Kurban itu, kalau sapinya sekian, kemudian warganya ada sekian, ya berarti nanti mereka harus dapat bagian berapa dan seterusnya. Wah, itu bisa matematika. Jadi hal-hal yang real kayak gitu itu bisa dibikin lah. Jadi dibikin tematik. Itu jangan dibiarkan teman-teman sendiri. Tetap Waka Kurikulum itu yang aktif melakukan fasilitasi, mempertemukan guru-guru untuk bertemu. Jadi tolong jangan jemu-jemu, ada waktu, ayo kumpul, beberapa guru kumpul, ayo kita rancang sebuah pembelajaran tematik. Harus seperti itu, jangan dibiarkan, jangan hanya dihimbau, tapi ada tindakan real. Ya termasuk apa yang saya lakukan ini real, tidak hanya sekolah tertentu saja, siapapun yang mau belajar bareng, mari kita lakukan. Oke, saya kira gitu Bapak Ibu sekalian. Ya, ini waktunya sudah habis. Kita akan sambung lagi minggu depan hari Selasa. Ya, hari Selasa. Saya sudah siapkan materi-materinya bersambung, tetapi sebenarnya akan sangat bagus kalau ada misalnya nanti seperti Pak Agus Wiyoto, ya, itu membawa Pak Joko misalnya untuk
untuk sharing pengalamannya menggunakan lab virtual. Yakin teman-teman warga kurikulum itu tertarik dengan seperti itu. Jadi kita belajar itu mengalir saja, kebutuhannya apa itu yang kita pelajari. Namanya pembelajaran yang fungsional. Jadi enggak harus manut ini silabus kita, tapi apa yang kita butuhkan saat itu. Ya. Tolong Pak Agus Wioto misalnya ini bisa minta tolong Selasa depan itu misalnya nanti selain saya mengisi Pak Joko bisa kita minta 5-10 menit untuk cerita bagaimana sih menggunakan apa aplikasi yang dipakai, terus bagaimana memakainya. Saya kira itu Bapak Ibu semuanya, untuk pertemuan hari ini. Satu yang saya harapkan Bapak Ibu coba diidentifikasi leveling kualitas pembelajaran di sekolah Bapak Ibu. Satu itu. Kalau sudah ketemu levelnya yang masuk level 1 berapa, 2 berapa, 3 berapa, 4 berapa, kemudian coba programkan untuk peningkatannya, cari ide, cari strategi untuk meningkatkan levelingnya biar menjadi semakin tinggi. Salah satunya diantaranya adalah mendorong guru-guru fisika, kimia, biologi untuk menerapkan lab virtual, untuk belajar lab virtual. Saya kira itu pertemuan kita hari ini, ya. Semoga memberi manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Kita ketemu lagi minggu depan hari Selasa di waktu yang sama. Ya, saya kira gitu. Mohon maaf kalau ada dan banyak kekurangan-kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Atuh. Mohon pamit karena